Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Mubin, kelas A11, nomor induk mahasiswa 2281130 Dalam hal ini saya akan menjelaskan apa itu keterampilan dasar mengajar. Di sini keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh seorang pengajar atau guru agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan juga secara profesional. Keterampilan dasar disebutkan memiliki dua kemampuan utama yang wajib dimiliki oleh seorang pengajar atau guru agar dapat menguasai dengan baik. Satu, menguasai materi. Di sini kemampuan untuk menguasai materi adalah sangat perlu dimiliki oleh seorang guru atau seorang pengajar adalah menguasai materi. Sehingga wajib paham dulu apa yang akan disampaikan ke siswa, baru kemudian proses penyampaian bisa dilakukan. B. Menguasai metodologi. Kemampuan yang kedua adalah menguasai metodologi adalah sangat penting bagi seorang guru untuk menguasainya. Artinya seorang guru memiliki kebutuhan yang wajib untuk memiliki penguasaan yang baik terhadap tata cara penyampaian materi. Dan jenis-jenis keterampilan mengajar. Di sini para pakar membagikan ada 8 kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Satu, keterampilan bertanya. Maksudnya adalah ucapan atau pernyataan yang dilontarkan seorang guru secara stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon dari seorang peserta didik. Di sini sangat penting untuk menstimulus atau memicu anak-anak atau siswa atau murid agar memunculkan sebuah pertanyaan yang di situ kalau bisa memunculkan pertanyaan berarti siswa itu akan mudah memahami materi yang disampaikan oleh seorang guru atau pengajar. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ini sangat perlu juga keterampilan menjelaskan dengan apa? Dengan kata-kata yang mudah, kata-kata yang lugas dan jelas sehingga siswa itu mudah memahami. Keterampilan dasar yang ketiga adalah keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik. Nah, ini sangat perlu. Misalnya ada seorang guru itu menjelaskan bahasa tokek, itu ya dengan bahasanya tokek. Kemudian ada yang lucu lagi itu menjelaskan ular. Guru itu ya menjelaskan seperti ular lenggak-lenggok gitu. Kemudian sambil menjilat-jilatkan lidahnya seperti ular. Itu adalah salah satu keterampilan biar apa? Supaya murid ini bisa paham. Kemudian yang keempat adalah keterampilan memberikan penguatan. Di sini adalah yang dimaksud keterampilan memberi penguatan adalah tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Yang keenam, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ini sangat penting. Bapak Ibu guru yang nomor 5 ini penting. Supaya apa? Supaya tidak ada kejenuhan pada sang murid. Apa yang dimaksud dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran? Adalah keterampilan membuka pelajaran
adalah upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik. Jadi sebelum menjelaskan secara detail, guru atau pendidik ini memberikan pengantar. Dengan tujuan apa? Supaya murid ini dapat mengambil sebuah kesimpulan atau khulaso atau benang merah, sehingga peserta didik ini mudah untuk memahami. Yang keenam adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini sangat penting sekali bagi seorang guru, apalagi di era yang modern ini adalah yang mana sekolahan itu antara swasta dan negeri kadang-kadang juga ada persaingan. Misal ada suatu daerah itu sekolahan SD itu hanya muridnya 7, bahkan satu kelas, satu sekolahan itu 50-60. Berbeda jauh dengan sekolah MI. Di sebuah daerah itu ada yang ada yang sampai 350, sehingga per kelas itu dibagi menjadi 2, A dan B, saking membludaknya sekolah tersebut. Adalah kemampuan atau keterampilan seorang guru untuk mengajar siswa dalam bentuk kelompok kecil, yaitu minimal 3-8 siswa, maupun secara perorangan atau dengan seorang siswa saja. Ini sangat perlu karena supaya murid ini juga bisa merasakan materi-materi yang disampaikan, seperti halnya di daerah-daerah yang tertinggal atau daerah-daerah yang sangat jauh, jangkauan sekolahnya dari rumah ke sekolah kadang-kadang sampai ada yang 6 kilo, ada yang 2 kilo, bermacam-macam. Kemudian yang ketujuh adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, disinilah peran seorang guru. Ini bagaimana kelas ini bisa kondusif, supaya tidak ramai, supaya bisa materi pelajaran tersampaikan kepada semua siswa. Yang dimaksud keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Seperti hanya mungkin ada siswa di situ berkelahi di kelas dengan sesama teman sekelas. Ini bagaimana cara seorang guru itu bisa melerai dan tidak ada timbul di belakang hari. Artinya tidak ada balas dendam, kemudian tidak terjadi perkelahian lagi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada yang 8 adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ini juga penting juga bagi seorang guru, adalah bagaimana seorang siswa ini mampu mendiskusikan materi yang diberikan oleh seorang guru. Mungkin merangsang pikirannya, kemudian merangsang hatinya, kemudian merangsang matanya untuk bisa membaca. Ini sangat perlu sekali. Yang dimaksud keterampilan membimbing adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu keterampilan guru untuk membimbing proses diskusi dalam kelompok kecil yang dibentuk oleh beberapa siswa. Misalnya dalam satu kelas itu dibentuk menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok. Ini bagaimana guru itu berupaya semaksimal mungkin supaya anak-anak ini bisa terjadi komunikasi antara satu kelompok dengan teman yang lain, dan juga sebaliknya. Terima kasih. Matur suwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.